Shalom saudara, kabar baik untuk kita semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Itulah keyakinan kita. Kita masih bicara sedikit lagi tentang doa, khususnya dengan kekuatan doa itu. Ada kalanya memang kita harus mempunyai pengalaman-pengalaman yang sulit, baru kita kemudian belajar dari doa. Nah, ada beberapa penelitian memang tentang doa, tapi saya kembali membacakan Yakobus pasal 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam Yakobus ini memang kita diingatkan juga tentang doa Nabi Elia. Ya, sama seperti kita, dia manusia biasa. Tetapi karena memang dia sungguh-sungguh berdoa dan pengalaman yang luar biasa pun dia alami. Di dalam keadaan seperti itu kita belajar bahwa Nabi Elia secara emosi sempat merasa depresi, tertekan. Bahkan dia seperti mau mati rasanya. Ya. Tetapi di bagian ini kita melihat bahwa doa itu juga berdampak bagi emosi kita. Banyak hal yang bisa membuat emosi kita tidak tenang. Mungkin masalah keuangan. Ya, kita sadar bahwa setiap hari pun kita harus bertempur dengan masalah-masalah seperti itu. Kita pagi-pagi bangun sudah berpikir bagaimana caranya dapat uang, bekerja dan sebagainya. Tapi di sini doa itulah yang memampukan kita untuk dapat tenang dalam soal-soal yang sifatnya keuangan, finansial, dan berbagai emosi-emosi lainnya. Kemudian, bagi kita yang sudah lanjut usia, kita pun juga diingatkan bahwa seringkali masa tua itu menjadi sesuatu ketakutan. Dan kita menjadi pribadi yang tidak bisa tenang. Tidur pun tidak tenang. Tetapi ketika kita menaruh harapan kita pada Tuhan, dalam doa kita akan membantu kita untuk suasana hati yang lebih tenang, dan bahkan merasa kecemasan kita itu dapat diatasi. Kemudian juga kita diingatkan bahwa apa yang sedang kita gumuli dalam kehidupan, khususnya bagi generasi-generasi muda. Perjuangan tentang masa depan dan cita-cita seringkali juga menjadi ketakutan tersendiri, kekhawatiran tersendiri. Tetapi di sini diingatkan anak-anak muda yang datang kepada Tuhan, membawanya dalam doa. Mereka dapat siap untuk menghadapi pendidikan mereka ke depan. Dan bahkan mereka menatap itu dengan penuh pengharapan. Di dalam doa mereka melihat bahwa Tuhan berjanji untuk menolong mereka. Ada juga yang menarik di sini bicara tentang kemarahan kita, emosi kita memang secara positif, tapi orang yang berdoa adalah orang yang juga dapat mengendalikan emosinya, kemarahannya. Dalam hal-hal tertentu, kita mungkin tingkat stres yang terlalu tinggi. Kita bisa marah tanpa terkendali, dan bahkan dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi dengan hal-hal yang pernah kita lakukan kembali ke masa lalu, bisa timbul kemarahan. Tetapi kita bersyukur di dalam doa itu membuat kita berpikir dan mempunyai perasaan dan dapat mengendalikan emosi kita. Ada tumbuh rasa damai di dalam hati kita, sehingga segala persoalan-persoalan yang membuat kita stres, membuat kita kembali masa lalu, itu dapat diatasi. Dan semakin menunjukkan bahwa kasih sayang dari Tuhan itu meningkatkan kesehatan kita secara keseluruhan. Kemudian berikutnya, kita juga tetap diingatkan bahwa
kehidupan kita, hubungan kita akan terus dipulihkan. Saudara, siapakah kita yang mampu untuk menjaga hubungan yang baik? Dalam keluarga pun kita sadar bahwa kita seringkali konflik, seringkali berbeda pendapat, seringkali punya berbagai perasaan-perasaan yang tidak baik, yang negatif. Hanya kasih Tuhanlah. Di saat kita berdoa, kita memohon Tuhan memulihkan kita. Kasih-Nya yang sempurna itu menutupi banyak sekali dosa. Kasih-Nya yang telah dibuktikan di dalam Yesus Kristus itu memampukan kita untuk mengampuni, memampukan kita untuk menjaga hubungan yang baik. Sesulit apapun, di dalam Tuhan pasti dapat jalan keluar yang terbaik. Itu sebabnya tetaplah berdoa. Jangan bosan-bosan, bahkan jangan menyerah untuk berdoa. Sekalipun mungkin belum ada jawabannya. Percayalah, pada waktunya Tuhan akan menjawab doa kita. Orang-orang benar itu akan melihat kuasa, kekuatan dari Tuhan melalui doanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.